Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya di sini Stephen Agus Sanjega dengan NIM 25330411132. Saya sebagai moderator, saya ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami selesaikan secara bersama tentang analisis peramalan permintaan laundry menggunakan metode Simple Moving Approach atau disingkat dengan SMA dengan studi kasus jumlah pakaian laundry. Saya di sini membawakan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. 1. Latar belakang. Usaha laundry merupakan salah satu usaha jasa yang memiliki tingkat permintaan yang berubah-ubah setiap harinya. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah pelanggan, aktivitas masyarakat, serta kondisi lingkungan. Tanpa adanya perencanaan yang baik, 1. Terjadinya penumpukan pakaian. 2. Waktu pengerjaan yang menjadi lebih lama. 3. Pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis memperkirakan jumlah permintaan di masa mendatang. Salah satu metode sederhana yang dapat digunakan adalah forecasting dengan pendekatan time series. 2 dan 3, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimana jumlah pakaian laundry hari Sabtu? Yang nomor 2, metode apa yang digunakan untuk peramalan sederhana? Yang nomor 3, bagaimana hasil analisis dari data yang tersedia? Dan kedua ini, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menghitung peramalan jumlah laundry. Tujuan penelitian yang kedua, menggunakan metode Simple Moving Approach atau disingkat dengan SMA. Dan yang ketiga, menganalisis pola data permintaan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, saya Yeremia Halawa dengan NIM 25330461173 dari kelas 2 pagi B Manajemen Universitas Primer Indonesia. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan sebagian materi dari tugas kami mengenai analisis peramalan dan permintaan laundry menggunakan metode Simple Moving Average atau SMA pada studi kasus jumlah pakaian laundry. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa data jumlah pakaian laundry selama 5 hari itu meningkat. Jadi apabila dilihat dari analisis awal, terjadi peningkatan jumlah pakaian setiap harinya. Tidak terdapat penurunan dan data relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya tren meningkat atau positive trend. Kemudian kita masuk ke dalam konsep forecasting. Forecasting itu sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai masa depan dengan menggunakan data historis. Kemudian, dalam analisis dari waktu atau time series, terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada tren. Tren adalah arah pergerakan data dalam jangka panjang. Kemudian ada seasonal, adalah pola berulang dalam periode tertentu. Yang ketiga ada random. Random adalah variasi acak yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan. Pada data laundry, bisa kita lihat bahwa tidak terdapat pola musiman, yang kemudian tidak terdapat fluktuasi ekstrim, dan yang ketiga didominasi oleh tren meningkat secara bertahap. Oleh karena itu, metode sederhana seperti Simple Moving Average atau SMA sangat sesuai digunakan. Kemudian ada metode-metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Simple Moving Average atau metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah data terakhir untuk memprediksi nilai berikutnya atau kedepannya. Pada prinsip dasar, data terbaru dianggap lebih relevan dalam menggambarkan kondisi saat ini. Ciri-cirinya atau karakteristiknya, yang pertama,
menghaluskan data atau data smoothing. Yang kedua, mengurangi pengaruh fluktuasi kecil. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pembobotan atau semua data sama penting. Kemudian alasan penggunaannya adalah yang pertama, data menunjukkan relatif stabil. Yang kedua, tidak terdapat lonjakan yang signifikan. Dan yang ketiga, mudah diterapkan dalam kasus-kasus sederhana. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Revando Nicholas Tamba dengan NIM 25334611145 dari kelas 2 Pagi B, Manajemen 2026, Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan di bagian materi mengenai perhitungan dan hasil peramalan permintaan laundry menggunakan metode Simple Moving Average atau SMA. Pada bagian ini ditampilkan rumus dari metode Simple Moving Average atau SMA yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu SMA sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah XN per N. Berdasarkan rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa X merupakan nilai data pada setiap periode, sedangkan N merupakan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan. Dalam penelitian ini digunakan SMA dengan 3 periode. Artinya kita menggunakan 3 data terakhir untuk menghitung rata-ratanya. Prinsip dari metode ini adalah menjumlahkan beberapa data terakhir, kemudian dibagi dengan jumlah periode, sehingga diperoleh nilai rata-rata digunakan sebagai dasar untuk memprediksi data pada periode berikutnya. Metode ini dipilih karena data yang digunakan relatif stabil dan tidak memiliki fluktuasi yang terlalu besar, sehingga metode sederhana seperti SMA ini sudah cukup untuk melakukan peramalan. Selanjutnya, pada bagian ini ditampilkan proses perhitungan menggunakan metode Simple Moving Average dengan 3 periode. Periode pertama, data yang digunakan adalah 40, 42, dan 45. Ketiga data tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah periode yaitu 3, sehingga diperoleh hasilnya 42,33. Periode kedua ini, data yang digunakan adalah 42, 45, dan 47. Setelah dijumlahkan dan dibagi 3, maka diperoleh hasil yaitu 44,67. Pada periode ketiga, data yang digunakan adalah 45, 47, dan 50. Hasil perhitungan rata-ratanya adalah 47,33. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata bergerak dari data sebelumnya, yang menggambarkan kecenderungan permintaan laundry dari waktu ke waktu. Rata-rata berikut ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan peramalan untuk periode berikutnya. Pada bagian ini ditampilkan hasil forecasting atau peramalan permintaan laundry untuk hari berikutnya. Peramalan dilakukan dengan menggunakan 3 data terakhir, yaitu 45, 47, dan 50. Setelah dihitung menggunakan metode Simple Moving Average, diperoleh nilai 47,33. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa prediksi jumlah pakaian laundry pada hari Sabtu adalah sekitar 47 pakaian. Interpretasi dari hasil tersebut adalah 1. Nilai prediksi masih berada dalam rentang data sebelumnya. Kedua, nilai tersebut mencerminkan kondisi rata-rata permintaan terbaru. Hasil ini dapat digunakan sebagai estimasi permintaan laundry pada hari berikutnya. Dengan adanya peramalan ini, pemilik usaha laundry dapat lebih mudah merencanakan kapasitas kerja, waktu pengerjaan, serta pelayanan kepada pelanggan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Estora Lawa dari kelompok 11 dengan mata kuliah Manajemen Operasi dan Rantai Pasok. Pada bagian ini saya akan menjelaskan visualisasi data. Dari graf yang telah ditampilkan, kita bisa melihat jumlah pakaian laundry mengalami peningkatan secara bertahap mulai hari Senin hingga sampai pada hari Jumat. Dimulai dari sekitar 40 pakaian pada hari Senin,
lalu terus naik hingga sampai 50 pakaian pada hari Jumat. Kenaikan ini bersifat stabil tanpa adanya penurunan, sehingga menunjukkan pola tren yang meningkat. Hal ini berarti permintaan laundry cukup konsisten dan dapat diprediksi. Metode yang kami gunakan ialah sample moving average, yaitu rata-rata dari beberapa data sebelumnya untuk memprediksi data ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas analisis dari data tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan dari grafik, dapat dilihat bahwa data menunjukkan tren meningkat secara bertahap dan tidak terdapat fluktuasi yang besar. Kenaikan yang terjadi cukup relatif stabil dari hari ke hari. Dari hasil forecasting diperoleh nilai sekitar 47 pakaian yang mencerminkan kondisi rata-rata terbaru. Artinya, prediksi ini cukup representatif terhadap data sebelumnya. Namun, metode sample moving average juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak mempertimbangkan faktor eksternal dan kurang cocok jika terjadi perubahan yang mendadak. Jadi, metode ini efektif digunakan selama kondisi data masih stabil. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk slide berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eko Samuel Storus dengan NIM 2533046111137 dari kelas manajemen pagi B tahun 2026 Universitas Prima Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan di bagian evaluasi metode dan kesimpulan. Evaluasi metode, kelebihan: 1. Mudah dipahami dan diterapkan. 2. Tidak memerlukan perhitungan kompleks. 3. Cocok untuk data dengan pola stabil. 4. Efektif untuk peramalan jangka pendek. Kekurangan: 1. Tidak sensitif terhadap perubahan mendadak. 2. Tidak menggunakan bobot data. 3. Kurang akurat untuk data dengan fluktuasi tinggi. 4. Tidak mempertimbangkan faktor luar, sehingga SMA lebih cocok untuk peramalan jangka pendek. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan: 1. Data jumlah laundry menunjukkan adanya pola tren meningkat secara bertahap dari hari ke hari, yang menandakan peningkatan permintaan pelanggan. 2. Metode Simple Moving Average atau SMA dapat digunakan sebagai pendekatan peramalan sederhana karena mampu menghasilkan nilai prediksi yang stabil dan representatif terhadap data historis. 3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa prediksi jumlah pakaian pada hari Sabtu adalah sekitar 47 pakaian yang diperoleh dari rata-rata 3 hari terakhir. Dengan demikian, 1. SMA efektif untuk data sederhana. 2. Dapat membantu perencanaan operasional laundry. 3. Cocok digunakan pada usaha skala kecil. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon dimaklumi secara bersama. Kami dari kelompok Huru Hara mengucapkan sekian dan terima kasih.